Materi kita hari ini secara gambaran umum adalah konten apapun butuh tulisan. Itu yang jadi tema umumnya. Kenapa kita ngobrolin tentang konten apapun itu butuh tulisan? Kalau teman-teman misalnya sekarang aktif di media sosial, atau kalian aktif di website apapun, aplikasi apapun, semua pasti di dalamnya membutuhkan tulisan. Misalnya kita ngomongin platform seperti TikTok misalnya, di dalamnya tetap butuh tulisan dalam bentuk deskripsi. Di Instagram begitu, di YouTube pun begitu, mereka tetap butuh deskripsi dalam bentuk tulisan. Jadi kita kalau kita belajar digital marketing, harapannya di sini teman-teman semua benar-benar bisa menguasai skill yang namanya menulis. Itulah kenapa dari kemarin kita biasakan setiap hari untuk menulis. Setidaknya kalian dalam mengetik, dalam pola pikir sudah punya kebiasaan dulu dalam menulis, sampai nanti akhirnya kalian sedikit demi sedikit terasa kreativitasnya dalam hal menulis. Itu kenapa kita harus membuat tulisan, karena setiap konten itu membutuhkan tulisan. Sedangkan untuk manfaatnya adalah, selain untuk diri kalian pribadi, kalian bisa semakin meningkat skill dalam menulisnya, tapi dalam pembelajaran sehari-hari pun dan dalam kegiatan apapun yang akan kalian lakukan, skill menulis itu akan sangat dibutuhkan, karena akan mengasah bagaimana pola pikir dan kreativitas kalian. Bahkan ketika nanti misalnya kalian sudah lulus, kalau ada yang mau langsung kerja, kemampuan menulis itu juga sangat dibutuhkan dimanapun kalian bekerja. Terus kalau kalian pun misalnya masih pengen melanjutkan ke S1, kemampuan menulis sangat dibutuhkan kalau kalian misalnya mau menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan skripsi. Bahkan pun kalau misalnya ada yang misalnya pengen fokus di media sosial, pengen jadi content creator, walaupun kalian misalnya cuma nge-vlog, buat konten di TikTok misalnya, kalian tetap butuh kemampuan menulis. Kalian perlu membuat skrip, membuat skenario supaya konten yang kalian buat itu kualitasnya bagus, kayak gitu. Itu yang menjadi fondasi obrolan kita hari ini. Selanjutnya kita akan coba praktekkan pembuatan satu contoh konten tulisan hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke prakteknya, yang mau saya sampaikan dalam konteks konten sebuah tulisan itu sebenarnya ada banyak banget formatnya dalam tulisan. Bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk caption, deskripsi, dalam bentuk skrip, naskah, copywriting, segala macam, banyak banget bentuknya. Dalam bentuk buku. Tinggal nanti kalau kalian misalnya mau membuat sebuah konten tulisan, kalian tinggal menentukan konten seperti apa yang mau kalian buat. Tapi dalam hal ini kita akan fokus dalam pembuatan sebuah konten artikel, dan karena kita ngomongin digital marketing, kita mau buat sebuah konten yang bisa menjual di dunia digital, tapi fokusnya pada tulisan yang bersifat SEO. Nah, di dalam obrolan kita hari ini, dua hal yang akan kita lakukan. Satu, kita mau praktek, dan yang kedua, kita mau tunjukin kira-kira penilaian apa yang akan dibuat. Prakteknya nanti kita akan praktekin membuat sebuah tulisan dari nol sampai selesai. Terus nanti ketika sudah selesai itu akan ada indikator nih, apa yang harusnya teman-teman lakukan supaya nanti penilaian tiap tulisan kalian itu bagus. Kalau dari kemarin kan teman-teman itu cuma dibiasakan menulis tiap hari dulu nih. Yang penting kalian sudah terbiasa dulu dalam menulisnya, biar nggak terlalu berat kalau misalnya ada penugasan. Nah, mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan punya penugasan setiap hari membuat satu tulisan, dan itu akan mendapatkan penilaian. Jadi kalian nggak cuma sekedar lagi membuat tulisan dan menjadi syarat untuk absensi untuk kelas selanjutnya. Itu bukan cuma sekedar jadi dapat ada linknya dan kalian sudah bisa masuk kelas, bukan seperti itu lagi, tapi kualitas tulisan kalian, indikator-indikator penilaiannya nanti akan diinfokan terakhir, supaya kalian benar-benar bisa terbiasa. Kalau kalian nanti sudah masuk ke dunia kerja, sebenarnya penilaian sebuah tulisan itu seperti apa, dan penilaian sebagai kalian content creator dinilai oleh netizen itu seperti apa, supaya kalian terbiasa mulai dari sekarang. Kurang lebih dua hal itu yang akan kita lakukan. Sebelum kita mulai, buat yang misalnya bisa mengakses pakai laptop, silahkan siapkan laptopnya. Yang mau pakai HP, boleh tinggal perhatiin layarnya saja. Mari kita mulai. Pertama, nanti dalam prakteknya kita akan fokus pada 3 hal. Satu, bagaimana dalam pembuatan karyanya, bagian pembuatan tulisannya.
Terus yang kedua, bagaimana kalian sebarin kontennya kalian ke sebanyak mungkin orang. Dan yang terakhir kan kita bahas tadi soal penilaian. Nah, yang pertama kita akan ngomongin soal pilih tema. Saya langsung tunjukin ke websitenya yang akan jadi kontennya kita. Oke, kemarin kan dari guru-gurunya, salah satunya dari Bu Rina misalnya, sudah share kan ke teman-teman bahwa untuk hari ini dan selanjutnya kalian akan menulis satu tema yang sudah disediakan. Saat ini bisa teman-teman lihat di layar. Kita buat sebuah judul mau tulisin apa hari ini. Maksudnya adalah di sini adalah kumpulan tema-tema apa saja yang teman-teman bisa tulis. Selain tema-tema yang ada di sini, sebenarnya masih banyak tema yang sedang dipersiapkan oleh timnya kita supaya memperbanyak pilihan buat teman-teman. Tapi kalaupun misalnya di luar tema ini ada sesuatu tema yang pengen kalian tuliskan, boleh, kalian tinggal info saja ke bagian admin, nanti akan dibantu untuk prosesnya bagaimana. Tapi yang pertama kita kan kasih contoh lewat tema yang ada hari ini. Misalnya, hari ini kita akan ngomongin temanya anime, karena bagian paling atas biar bisa lebih mudah untuk kita jadiin contoh. Kalian tinggal klik saja tema animenya seperti ini, tinggal diklik, lalu dia akan terbuka. Kalau kalian sudah klik tadi tema animenya, diklik saja, lalu dia akan langsung terbuka bentuknya seperti ini. Di dalamnya sementara baru kita buat 2 judul, jadi ini bisa jadi contoh yang tepat buat teman-teman. Nah, ketika kalian sudah masuk ke tulisannya, kalian bisa klik di sini ada namanya klik sunting post. Nah, contohnya di sini tulisannya anime. Kalau nggak salah kemarin itu, dia itu kan suka konten-konten yang berhubungan sama anime, kalau nggak salah ya. Siapapun itu, maafkan saya kalau salah nama ya. Misalnya kita buat dia di sini namanya. Buat dulu namanya dia di sini untuk menandakan bahwa tulisan ini sudah ada yang ambil. Oke, sudah ada yang ambil. Kalau kalian sudah mengubah namanya di sini, tinggal kalian klik saja perbarui. Ketika kalian sudah klik perbarui, yang pasti tulisan selain Battle of Surabaya, 27++ animasi dan kartun keren Indonesia lainnya, berarti sudah tidak ada lagi orang yang mengambil tulisan ini kayak gitu. Jadi jangan nanti ada satu tulisan yang dikerjain oleh 2 orang. Itu dulu perlu dipastikan. Nah, kalau sudah seperti itu, tulisan ini kan sudah selesai nih. Kalau tulisan ini sudah kita tag sama atas nama dia, selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke bagian post. Di bagian post, misalnya di sini kan contoh tulisan yang mau kita ambil kan tulisan anime. Di bagian postnya, kalian tinggal klik saja naskah tulisan anime. Jadi kalian nggak akan mengerjakan dari nol, karena naskah tulisannya kalian sudah punya nanti. Nanti kalau sudah diklik naskah tulisan anime, dia akan keluar seperti ini. Tinggal kalian klik kanan, terus klik buka link di tab baru. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, nanti saya jelaskan dulu di dalamnya ada apa saja. Ada judul, terus di dalamnya ada format tulisan, ada pembukaan tulisan. Di sini pun kita sudah buat penjelasannya. Sebut judul di sini dalam bentuk sebuah pertanyaan, nanti kita praktekin. Terus ada pembukaan, terus ada judulnya, ada subjudul, terus ada baca juga, ada subjudul lagi, dan di dalamnya juga ada video, dan terakhir kalian buat kesimpulan. Di bawahnya kalian tinggal mengikuti format yang sudah ada. Tinggal nanti untuk bagian sini kalian gambarnya usahakan ngambil dari Canva. Nanti misalnya hari ini kita jam 11.26, kalian tinggal mengganti jamnya saja menjadi 11.26, ganti hari, misalnya hari Rabu, sekarang misalnya tanggal 21 April. Kali itu kalian sebutkan. Terus di sini ada frasa kunci utama, judul nanti di sini. Terus ada slug, ada deskripsi meta. Terus di bagian pojok kanan atas, pastikan kalian membuat page layoutnya ada right. Dan kalau sudah selesai nanti kalian tinggal mengisi bagian tag, terus menyesuaikan gambarnya. Kurang lebih itu yang ada di dalam sebuah format tulisan. Sekarang kita praktekkan tadi tulisan untuk sebuah anime. Ketika kalian tadi sudah masuk ke sumber tulisannya, di dalam sumber tulisannya itu sudah ada
sumber-sumber tulisan yang akan kalian buat. Jadi kalian sudah tahu judulnya dan kalian sudah tahu sumber-sumber tulisan yang akan diambil. Gitu. Sekarang kita praktekin, kita buka coba semua sumber tulisan yang ada. Pastikan kalian sudah buka semua ininya. Tapi kalau kalian misalnya lagi pakai handphone atau kalian koneksi internetnya itu pelan, kalian boleh buka satu saja, nanti tinggal dibuka satu persatu. Anggaplah misalnya kalian koneksi internetnya itu sulit ya. Jadi kita harus bantu semua teman-teman supaya semuanya bisa benar-benar bisa menulis di sini. Anggap kita buka satu format tulisan saja. Tadi kan judulnya tulisan kita itu selain Battle of Surabaya, 27 plus animasi dan kartun keren Indonesia lainnya. Sekarang pasti copy dulu tulisannya, terus masukkan ke bagian tulisan seperti ini. Kalau sudah, di sini kan ada pertanyaan, ada penjelasan lagi tuh, sebut judul di sini. Nah, kita bisa sebut judulnya di sini. Kita tinggal rapikan dulu. Ketika kalian misalnya membuat pertanyaan di awal, usahakan membuat pertanyaannya yang alami ya, jangan yang cuma sekedar copy paste judul. Misalnya, judulnya tadi adalah selain Battle of Surabaya, 27 plus animasi dan kartun keren Indonesia lainnya. Kalian bisa tambahkan beberapa kata misalnya, selain Battle of Surabaya, apa sih animasi dan kartun keren Indonesia lainnya, misalnya begitu. Tinggal kalian ganti formatnya, yang pasti harus dalam bentuk sebuah kalimat, tinggal disesuaikan saja. Nah, sudah selesai begitu. Misalnya selanjutnya di bagian sini, di bagian pembukaan. Bagian pembukaan kalian pengen bahas sekilas tentang anime misalnya, tinggal bilang saja paling gampang misalnya kalian suka anime apa? Buat judul yang pertanyaan sederhana saja. Terus tadi ke bagian judul, kita sudah masuk ke bagian judul, tinggal copy paste saja judulnya di sini. Sudah selesai. Terus tadi kita masuk ke bagian frasa kunci utama, masukkan judul di sini. Nah, di bagian sini pastikan kalian jangan copy paste plek-plek atau sama persis judulnya. Kenapa? Karena ketika orang mencari kata kunci ini nanti di dalam Google, misalnya kita masuk ke sini di Google, orang nggak akan mencari persis seperti judul yang kita punya kayak gitu. Jadi usahakan mengambil cukup kata kuncinya saja. Misalnya, kalau kita di sini pengen membuat tulisan tentang anime, dan kita tahu Battle of Surabaya itu sudah sempat jadi film, otomatis banyak orang yang pengen tahu kan. Berarti cukup tambahkan misalnya Battle of Surabaya, anime, kartun, terus Indonesia misalnya. Cukup beberapa kata kunci saja. Nah, kalau tadi teman-teman perhatiin, di sini kan sekarang SEO-nya sudah berwarna orange nih. Sedangkan tadi kalau kita copy paste semua, di sini SEO-nya berwarna orange, tapi di sini ada peringatan indikator yang warna merah. Jadi jangan sampai indikator ini berwarna merah. Pastikan cukup buat beberapa kata kunci saja yang kira-kira akan dicari orang gitu. Untuk kata-kata sambung nggak usah, cukup buat beberapa kata kunci. Jadi judul tulisan kita tadi berkaitan sama Battle of Surabaya, nama sebuah anime di orang Indonesia, terus animasi, terus ada kartun Indonesia kayak gitu. Cukup. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya untuk bagian deskripsi meta, kalian buat sekilas penjelasan tentang tulisannya, plus copy paste tulisan di sini, judulnya di sini. Kalau judul di copy paste di sini nggak apa-apa. Sedangkan untuk bagian selah, samakan saja seperti yang ada di frasa kunci utama. Oke, kalau itu sudah, kita berhenti sampai di situ dulu. Oh ya, maaf ada kelupaan, misalnya di bagian sini, untuk kata kunci yang sering dicari, kalian tinggal copy paste judulnya saja. Copy paste judul,
dan juga tadi frasa kunci utamanya. Sudah, untuk subjudulnya nanti akan kita jelasin satu persatu. Mas Bro dan Mbak Bro butuh jasa digital marketing, kalian pengen meng-SEO-kan website, pengen pembuatan website, maintenance sosial media, mulai dari pembuatan konten, tulisan, gambar, video. Kita punya tim yang siap untuk membantu Mas Bro dan Mbak Bro. Menaikkan subscriber, naikin followers, apapun itu selama berkaitan sama digital, nanti tim kita bisa bantu. Nah, sudah selesai tuh. Tadi setelah kita copy judul, kita kembali lagi ke sumber tulisan tadi. Nah, di sini teman-teman kalau menulis itu tidak perlu menulis dari nol. Teman-teman cukup mengambil materi tulisan yang sudah ada di website lain. Tapi di sini kita nggak mau copy paste ya. Kita harus tetap memperhatikan hak cipta. Jadi kita nggak boleh asal comot tulisan orang lain. Kita harus tetap menghormati orang lain yang sudah susah payah membuat tulisan. Pertama, kalian copy saja. Untuk bagian pembuka tidak perlu karena pembukanya kita harus buat sendiri. Bagian pembukanya di skip saja. Terus copy semua materinya dari atas sampai bawah. Copy setiap penjelasannya, tinggal disalin. Terus kita masuk di sini subjudul. Nggak apalah, kita buat dulu di bagian sini. Oke. Yang menjadi subjudul adalah karena di sini ada judulnya 27 plus animasi kartun keren Indonesia. Berarti yang menjadi subjudulnya adalah judul-judul dari animasi itu. Salah satunya di sini adalah Meraih Mimpi misalnya. Meraih Mimpi kita edit. Formatnya jangan meniru apa yang sudah mereka buat. Kita harus buat format sendiri. Kalau di sini mereka buat huruf gede semua, kita buat materi sendiri. Misalnya Meraih Mimpi harus tetap diubah. Dibuat tahunnya 2009 boleh, nggak apa-apa. Terus di sini mereka membuat gambarnya di bagian bawah. Biar ada perbedaan, bagian gambarnya itu boleh kita buat di atas dari judulnya tadi, di atas subjudul maksudnya. Kayak gini. Terus tadi ada bagian foto karya Kalyana Sira Film. Kita masukkan ke bagian gambar di sini. Nah, ini yang menjadi banyak kemarin kesalahan dari teman-teman. Kalian kalau misalnya mau masukkan keterangan, sudah kalian klik gambarnya, di sini ada logo pensil, diklik untuk klik sunting. Terus di bagian keterangannya lah baru masukkan itu fotonya karya siapa. Kayak gitu. Kalau sudah diperbarui. Nah, kalau sudah seperti itu, pastikan judulnya itu, ini kita copy. Pastikan judul kalian masukkan juga menjadi syuting teks alternatif dari si tulisannya. Tinggal masuk aja ke teks alternatif seperti ini, tinggal di copy paste dan selesai, tinggal klik saja perbarui. Nah, kemarin ada juga yang bertanya kenapa gambarnya harus kita buat seperti itu. Nah, ini penting untuk SEO teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke Google, kalau kita misalnya tadi judulnya adalah Meraih Mimpi ya, Meraih Mimpi animasi, kita tinggal enter. Di Google kan selalu menyediakan fitur-fitur dalam bentuk gambar seperti ini kan. Nah, kenapa kita perlu memasukkan teks alternatif tadi menjadi, kita masukkan judul dari tulisan kita ke dalam teks alternatif ini, supaya ketika orang mencari gambar itu, si Google juga merekomendasikan gambar yang sudah kita masukkan ke website kita. Jadi itu penting, karena sekarang kita ngomongin digital. Tujuan digital adalah gimana supaya eksistensi kita itu selalu bisa ditemukan orang ketika mencari konten yang berkaitan gitu. Jadi itu penting, pastikan kalian selalu membuat ini. Kalau itu sudah selesai, bagian yang tidak perlu kalian bisa hapus seperti ini. Oke, kita buat satu contoh untuk Meraih Mimpi. Misalnya di sini kan dia penjelasannya tuh cuma satu paragraf pendek tuh, dan itu pun tidak terlalu lengkap. Inilah gunanya kenapa ketika kita mengcopy materinya, ini kan materi dari Sindonews kita sudah copy semua, jadi kita close saja. Kita ngambil materi lagi misalnya dari contoh sini.
jagoan hostingnya kita klik. Nanti ini juga kita copy paste semuanya. Kalau kita sudah copy paste semuanya, sebentar. Kita copy paste ini semuanya, terus kita masukkan lagi dalam tulisan kita. Begitu saja berulang nanti. Tapi khusus ini karena kita mau buat penjelasan tentang meraih mimpi, misalnya kita masuk saja khusus ke meraih mimpi. Kita kontrol find aja biar gampang. Nah, di sini meraih mimpi kan penjelasannya lebih banyak nih. Kita tinggal copy saja tulisannya ini tadi. Kita masukin ke bagian sini. Otomatis di sini kan penjelasan meraih mimpinya lebih banyak. Nah, tinggal tugasnya kalian adalah di sini kalian menjadi punya PR untuk menulis ulang, merewrite penjelasan yang ada di sini menjadi sebuah kalimat dan paragraf yang baru. Misalnya kita praktekin. Kalau kita misalnya membuat tulisan, usahakan kita tetap ada hubungan emosional sama si pembaca. Jadi kalau di sini usahakan kalian membuat tulisan itu seolah-olah lagi ngobrol sama teman aja. Misalnya meraih mimpi. Buat aja pertanyaan sederhana, misalnya udah pernah nonton animasi ini belum? Nah, baru kita tambahkan di sini. Salah satu animasi musikal pertama di Indonesia bisa dibuat. Ini adalah salah satu animasi musikal pertama di Indonesia misalnya. Sudah ada tambahan dari tulisannya. Jangan plok-plok seperti yang sudah mereka buat. Nah, kita tambahkan lagi dalam animasi ini mengisahkan seorang gadis yang terpaksa mengikuti tradisi patriarki di kampungnya misalnya. Setelah itu sudah selesai satu paragraf. Bisa kita tambahkan film ini adalah produksi karya Sinafilm. Sirafilm udah, tinggal diklik titik. Animasi kebanggaan Indonesia ini ditayangkan di International Film Festival di Korea Selatan misalnya. Terus ada tambahan di sini juga. Nah, kalau kita buat seperti itu kan terlalu banyak format yang kurang lebih sama. Bisa kita buat dengan konsep seperti yang ditayangkan di International Film Festival di Korea Selatan. Nah, kita bisa buat seperti ini juga formatnya. Pokoknya gimana caranya kalian membuat format yang jelas berbeda dari apa yang sudah ditayangkan oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, sudah jadi format yang baru. Nah, di sini kan ada tambahan penjelasan lagi nih. Kalian bisa edit atau bisa hapus saja. Misalnya kita mau tetap mempertahankan. Misalnya saya bilang animasi Indonesia masih kurang berkualitas. Atau bisa bilang misalnya siapa bilang drama musikal tidak diakui kualitasnya misalnya. Kita tambahkan lagi, terbukti film animasi Meraih Mimpi berhasil berprestasi di tingkat internasional dengan memadukan animasi dan drama musikal. Nah, di sini karena penjelasannya diulang lagi, meraih mimpi itu tingkat internasional, berarti bagian ini kita hapus saja. Tinggal bagian ini kita tambahkan. Kayak kemarin kita sudah bilang jangan sampai satu paragraf itu sampai 4 kalimat dan juga jangan sampai satu kalimat itu terlalu panjang. Bagian sini kan bisa kita cek nih terlalu panjang nih.
Terbukti film animasi berhasil berprestasi di tingkat internasional. Film ini memadukan. Terus dengan alur seputar patriarki yang begitu akrab di Indonesia. Karena di sini sudah dijelaskan dengan patriarki, berarti bagian sini sudah tidak terlalu penting lagi. Ini bisa kita copy. Di sini tadi bagian kampungnya biar nggak sama persis di kehidupan pedesaan Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bagian sini sudah menjadi satu tulisan yang baru. Kita nggak plek-plek membuat seperti yang sudah ada tadi sebelumnya. Nah, tinggal nanti tugas teman-teman adalah membuat penjelasan-penjelasan selanjutnya menjadi sebuah tulisan yang baru seperti ini. Oke, nanti kelas kita hari ini direkam, nanti kita akan upload juga ke YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dan pengen menonton kembali, kalian bisa tonton kembali untuk panduannya. Misalnya kita sudah selesai nih di bagian, anggaplah satu tulisan ini sudah selesai. Selanjutnya adalah meraih mimpi. Di sini kita copy, kita masukkan tadi dia ke bagian kata kunci yang sering dicari, bagian subjudul. Tinggal kita atur formatnya. Meraih mimpi 2009. Kita samakan formatnya dan samakan warnanya. Nah, sudah. Anggaplah tadi satu tulisan ini sudah selesai seperti yang tadi sudah kita bilang. Kita bisa mengambil sekilas satu paragraf awal tadi dari meraih mimpi. Meraih mimpi ini bisa kita copy. Kita masukkanlah dia ke bagian ini tadi, meta deskripsi. Nanti kita jelaskan kenapa meta deskripsi ini penting juga. Kita copy paste ke sini. Karena dia terlalu panjang, usahakan indikator orange di sini dia menjadi hijau. Biasanya dia cukup 2 kalimat saja. Jadi kita hapus saja. Usahakan dia sampai berwarna hijau. Nah, ini dia sudah berwarna hijau nih. Sudah cukup berarti, tinggal dirapikan. Nah, meta deskripsi ini penting kenapa? Kalau tadi misalnya teman-teman kita masuk ke Google, meta deskripsi itu adalah penjelasan sekilas yang ada di sini nih. Ini sudah masuk di bagian sini. Kalau kita misalnya membuat meta deskripsi, berarti ketika Google mencari, ketika ada orang yang mencari konten yang sama seperti kita buat, kalau judulnya sama, URL-nya juga sama, meta deskripsinya juga sama, si Google akan lebih merekomendasikan tulisan kita untuk masuk ke halaman 1. Kalau masuk ke halaman 1 otomatis berarti semakin banyak pembaca dari tulisan kita. Nah, tapi kan ada case-case tertentu nih teman-teman. Misalnya tadi kalian sudah menulis tentang meraih mimpi. Kalau kalian merasa kayaknya penjelasannya masih kurang lengkap nih untuk meraih mimpi misalnya, kalian bisa masuk ke Wikipedia. Biasanya di Wikipedia akan lebih lengkap. Di Wikipedia tuh sudah dijelaskan tuh kurang lebih tentang tadi tentang meraih mimpi. Tinggal kalian copy aja bagian mana yang kalian rasa mau dibuat. Misalnya di sini kita lihat ternyata filmnya itu ditayangkan 16 September 2009. Sedangkan di sini kita cuma membuat dia 2009 doang gitu. Supaya lebih lengkap, kita tinggal copy paste ke sini. Bagian internalnya kita matiin. Jadi satu, dia sudah ada perbedaan dari konten-konten yang sudah ada sebelumnya. Kenapa dia perlu berbeda, nanti akan kita jelaskan lagi. Nah, kurang lebih itu dia ketika kalian sudah menyelesaikan satu tulisan. Ketika kalian sudah menyelesaikan satu tulisan tadi, tugas kita selanjutnya adalah tinggal kalian copy kata kunci yang sering dicari ini, copy semuanya, terus dia dimasukkan ke bagian tag. Ini dihapus yang sudah ada sebelumnya, di copy ke sini. Kenapa bagian tag ini penting? Tag ini adalah perwakilan kata kunci yang sering banget dicari orang ketika mereka masuk ke bagian Google. Inilah kata kunci yang sering kemungkinan dicari orang.
Itulah kenapa di setiap tulisan kita perlu membuat kata kunci lain yang sering dicari dan masukkan ke bagian teks seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, berarti tadi dari bagian judul sudah beres, bagian isi sudah beres. Anggaplah ini tadi tulisan sudah selesai, kalian nanti tinggal rapikan sendiri. Itu yang menjadi PR-nya kalian. Terus frasa kunci utama itu sudah terisi, slide-nya sudah terisi, deskripsi meta sudah terisi. Dipastikan kalau kalian sudah mengisi itu semua, ini tadi indikatornya berwarna orange, sekarang sudah berwarna hijau. Itu artinya secara SEO si Google akan menyukai tulisannya kita, berarti dia pelan-pelan akan merekomendasikan supaya tulisan kita masuk ke halaman 1 si Google, kayak gitu. Nah, ketika itu semua sudah beres tadi, selanjutnya yang menjadi tugas kita adalah pastikan ketika kita membuat tulisannya dia harus dalam bentuk write seperti ini. Kenapa harus dibuat write? Penjelasannya seperti ini. Ini adalah contoh dari tulisannya Linda Aulia Putri. Kalau di sini Linda Aulia Putri membuat tulisan untukmu anak sulung perempuan. Tulisan dia di sini bagus, tapi yang menjadi kekurangannya adalah dalam tulisan sudah ada gambar, ya. Tapi dia tidak membuat tulisannya dalam bentuk write tadi yang seperti kita bilang, sidebar-nya. Kenapa perlu kita perbaiki? Kalau dia sudah dibuat bentuk write tadi, maka dia hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal perlu perbaiki di bagian sini, tinggal kita klik perbarui, hasilnya dibuat tetap write. Kenapa kita perlu buat write? Supaya di sini kan yang menulis kan bukan cuma Linda nih, banyak anak-anak lain yang menulis juga. Supaya orang lain tetap bisa memperhatikan navigasi yang lain. Jadi kalau misalnya ada post-post baru, tulisan-tulisan baru, ketika pun dia sedang membaca satu tulisan, post-post baru lainnya tetap direkomendasikan nih. Jadi ketika kita sudah membuat satu tulisan kita tetap membantu teman-teman yang lain juga supaya tulisannya ikut dibaca kayak gitu. Atau orang lain mau lihat dari tulisan per bulan juga bisa kayak gitu. Itu kenapa penting untuk kita membuat tulisan kita itu ada sidebar dalam bentuk write seperti ini. Itu silakan diperhatikan ya. Selanjutnya adalah kita sudah masuk ke bagian pelengkap dari tulisan kita. Kita masuk ke bagian post. Di sini kan tanggalnya masih tanggal 16 April. Tanggalnya usahakan kalian selalu ganti sesuai dengan tanggal hari ini kalian menulis. Sekarang tanggal 21 misalnya, sekarang jam 11.49. Kalian tinggal ganti jamnya. Kalau itu sudah, tadi bagian tag juga sudah, selanjutnya gambar andalan. Nah, gambar andalan ini usahakan ketika kalian membuat gambar andalan, kalian mengambil gambar yang dibuat di Canva. Karena di Canva contoh gambar-gambarnya gratis, jadi akan mempermudah kalian juga untuk membuat gambar. Nah, untuk gambar ini ada satu perhatian yang perlu kita lihat bareng-bareng. Kita kasih contoh, misalnya di sini. Dalam pembuatan gambar, teman-teman, kita harus buat satu format yang baku. Karena si Google itu menyukai sebuah website, menyukai sebuah tulisan yang konsisten. Gitu. Jadi kalau orang mencari kata kunci di sini, kata kunci apa yang dicari, Google akan sangat suka sama orang yang spesifik terus sama satu konten, bahkan kalau dia membuat format-formatnya sama gitu. Nah, karena itu di sini kita sudah sediakan satu format. Formatnya sederhana banget. Di dalamnya adalah ada gambar, terus di belakangnya ada logo segitiga yang menjadi logonya kita. Terus di sini ada judul tulisannya. Anggaplah di sini kita judul tulisannya tadi adalah Battle of Surabaya 27 animasi dan kartun keren di Indonesia gitu. Nah, kalau kita buat di sini judulnya kan full terlalu banyak kan nggak bagus nih. Kenapa dia nggak terlalu bagus? Kita kasih contoh. Kita masuk ke bagian blog. Nah, kalau kita masuk ke bagian blog nih, kan sebenarnya yang muncul kan cuma sedikit nih gambarnya. Cuma di bagian tengah doang. Kalau misalnya kita buat full kayak gini, belum tentu semua tulisannya akan kelihatan. Jadi cukup buat inti dari judul doang. Misalnya, Battle of Surabaya. Battle of Surabaya
dan animasi Indonesia misalnya. Kita buat judulnya yang singkat saja, singkat kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah buat kayak gini, ya tinggal pilihan gambarnya. Kalian bisa pilih gambar animasi misalnya. Kalian tinggal masukkan ke sini. Anggaplah ini sudah selesai jadi sebuah judul, tinggal diunduh. Nah, di bagian ukurannya, usahakan kalian membuat minimal ukurannya 720 pixel. 1280 dikali 720 pixel. Kenapa itu penting? Kita akan tunjukin perbedaannya. Dia sambil selesai mendownload, sudah. Kita klik ganti gambar untuk mengganti gambarnya, terus diunggah. Oh ya, sebentar. Ketika kalian sudah mau mengunggah gambarnya, kalian copy dulu judulnya, klik ganti gambar. Pastikan kalian ketika mengunggah gambarnya itu, judul gambar harus sama dengan judul tulisan, seperti ini. Harus sama persis. Kenapa ini penting? Sama seperti tadi yang kita bilang, kalau orang mencari konten tulisannya kita di Google, kalau gambarnya sudah sama seperti tulisan, dan tadi alternatif teksnya juga sudah sama dengan tulisan, itu akan membantu si Google untuk mempermudah mencari kontennya kita. Kayak gini tadi judulnya sudah sama, teks alternatifnya juga copy paste seperti tulisan tadi, judulnya baru tetapkan sebagai gambar unggulan. Anggaplah tulisan ini sudah selesai. Kita anggaplah diterbitkan dulu ya, nanti bisa kita rubah kembali menjadi draft. Sambil dia diupload. Nah, ini penjelasan tadi kenapa kita perlu membuat ukuran gambarnya itu 720 pixel. Kalau di sini teman-teman lihat ukuran gambar nih. Ini lebih kecil, dia lebih besar gambar Deddy Corbuzier-nya. Terus ini juga gambarnya lebih besar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ukuran gambar dari tulisan ini, tulisan yang tengah dan tulisan paling kanan ini, ukurannya nggak sama. Jadi kita perlu membuat ukuran gambar formatnya yang sama. Jadi pastikan ukurannya adalah horizontal seperti ini, terus ukurannya buat 1280 dikali 720, supaya semua ukuran gambar yang ada di sini dan yang ada di sini itu tetap sama, kayak gitu. Jadi usahakan membuat ukuran gambarnya tetap sama semuanya. Itu menjadi standarnya kita. Anggaplah tadi sudah selesai, terus kita klik tampilkan post. Kalau sudah ditampilkan post seperti ini, maka gambarnya akan muncul di sini. Tadi post-post terbarunya sudah muncul di sini. Terus kalau itu sudah selesai, tadi bagian tag bisa teman-teman lihat. Ini tadi tag yang sudah kita tambahkan, semua sudah terpenuhi. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Tulisan yang baru saja kita buat dengan tadi tulisannya Linda. Tulisannya Linda di sini dia ada gambar di atas tulisan. Tapi sebenarnya ini tulisan yang dimasukkan di dalam postnya, bukan dimasukkan tadi di dalam gambar andalan. Jadi kalau kalian memasukkan gambar, kalian harus memasukkannya di dalam gambar andalan ini, bukan dimasukkan di dalam tulisannya, kayak gitu. Jadi kalian harus memasukkannya di dalam gambar andalan. Jadi nanti gambar ini bisa dihapus. Kita bantu Linda untuk menghapusnya. Kita tinggal masukkan dia di gambar andalan. Dimana gambarnya Linda? Tidak ketemu. Anggaplah begitu, nanti tinggal kita masukkan aja gambarnya di gambar andalan Linda, tinggal diperbaiki ya. Kita Ctrl Z dulu. Nah, jangan dimasukkan gambarnya di dalam tulisan. Tapi kalau kalian misalnya di sini kan kita memasukkan tulisan-tulisan, gambar-gambar di dalam tulisan itu boleh-boleh aja, tapi jangan melupakan untuk tetap memasukkan gambar andalan di dalam sebuah tulisan, kayak gitu. Nah, sebuah tulisan yang bagus teman-teman, kalau tadi kalian sudah selesai menulis sebuah tulisan yang bagus, kalau tadi sudah lengkap semuanya, pastikan di dalamnya jangan cuma sekedar tulisan doang,
Kenapa tulisan yang bergambar lebih disukai? Karena orang bosan kalau cuma lihat tulisan. Jadi usahakan tulisan yang kalian buat, usahakan di dalamnya selain gambar andalan tadi, di dalamnya tetap ada gambar-gambar lain. Kalau itu sudah selesai, usahakan juga di dalamnya ada sebuah video. Anggaplah misalnya kita sekarang masuk ke YouTube. Kita tadi cari misalnya animasi meraih mimpi. Oke, sudah ada nih. Kita ambil saja trailernya. Kita masuk, kita copy. Kalau sudah selesai kita copy. Kalau kalian mau masukkan sebuah gambar ke dalam sebuah video ke dalam tulisan, copy linknya saja di sini. Setelah di copy linknya, kalian masuk ke tulisannya. Jadi kita sudah sediakan satu format sebuah video. Anggaplah kalian mau masukkan video di sini. Tinggal klik sunting URL. Ini ada linknya. Copy paste link tadi yang sudah kita copy itu ke sini, disalin, terus di paste, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalian pengen membuat video yang baru juga, kalian tinggal masuk ke bagian pojok kiri atas, tambahkan blog, klik saja U, akan keluar YouTube kayak gini, tinggal masukkan lagi video yang baru kalau kalian pengen menambahkan. Nah, bagian ini kita hapus dulu, karena kita mau cuma menambahkan satu video. Tapi kalau kalian mau cara gampang, tinggal klik di pojok sini pilihan, atau kalian klik gandakan, sediakan dua video, kalian tinggal ganti lagi nih videonya, mau dikasih video apa lagi gitu. Kalau sudah beres, tinggal kita hapus dulu. Nah, kalau teman-teman sudah selesai seperti itu, anggaplah misalnya tadi dia lagi menulis tulisan tentang animasi ini, dia ngerasa semua tulisan yang dia copy tadi, semua tulisannya itu gambarnya sama nih, tentang meraih mimpinya. Semua rata-rata yang dilihat gambarnya sama. Dia nggak pengen membuat sesuatu yang sama. Jadi dia berpikiran untuk, aku hapus aja deh untuk bagian gambarnya, aku pengen ngasih video saja misalnya. Ya sudah, tinggal dikasih aja video yang tadi nih, yang sudah kita copy. Tinggal kita geser di sini kursornya. Nah, dia gambarnya, videonya sudah ada di atas sini. Nah, teman-teman, kalau kalian menulis di WordPress, penulisan WordPress itu ada sistem penulisan namanya sistem blok. Ini blok 1, gambar kayak gini, jadi blok kedua, ini blok ketiga. Jadi teman-teman lihat di sini, di dalam sini ada banyak blok nih. Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, kalau kalian pengen menambahkan sebuah video ke dalam tulisan kalian, karena kan tadi judulnya nih, sedangkan yang kita mau tambahkan video tadi itu di atas tulisan meraih mimpi. Untuk bagian sini itu di copy saja, di X gini, videonya kan sudah persis di atasnya nih. Nah, tulisan yang sebelumnya pastikan copy di atas videonya saja kayak gitu, biar dia tetap tertata rapi. Jadi dia tetap di antara judul dan di antara subjudul tadi. Tinggal kalian klik perbarui. Ini tadi tulisan yang sudah kita buat kan di antara judul dan di antara subjudul barusan kan cuma ada satu gambar. Kita tadi mau mengganti jadi sebuah video. Tinggal kita reload tadi, kita sudah save. Nah, di sini di antara judul dan di antara subjudulnya sudah ada videonya. Nah, kurang lebih itu dia, teman-teman. Sudah kita jelasin dari awal pembuatannya sampai akhir tadi. Sudah kita jelasin juga bagaimana penjelasan kurang lebih membuat sebuah tulisan SEO sampai indikatornya berwarna hijau seperti ini. Dan sudah dijelaskan juga soal tag-nya, soal pembuatan gambarnya, sampai tadi akhirnya sebuah tulisannya sudah terbit. Nanti dia kalau mau melanjutkan tulisan ini tinggal diedit saja, tinggal dirubah-rubah saja sesuai tadi penjelasan yang sudah buat. Dan bahkan kalau teman-teman pun tadi mau membuat tulisan apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, hukum, musik, media sosial, semuanya sudah temanya ada di sini. Sekali lagi, kalau kalian ada tema baru, boleh diinfokan saja, nanti kita akan tambahkan di sini untuk mempermudah kalian membuat tulisannya. Nah, kalau tadi semuanya itu sudah beres, kita kembali ke materinya tadi. Kalau kalian tadi sudah memilih
tulisan tadi, anggaplah tadi dia sudah memilih tulisan tentang animasi, tinggal kasih namanya saja tadi di dalamnya supaya tulisannya tidak diambil yang lain. Terus kalau dia merasa ketika dia lagi membuat tulisannya kayak aku nggak yakin nih sama tulisan ini, aku mau buat tulisan lain aja, kalian balik lagi tinggal hapus saja nama kalian tadi. Kalian tinggal masuk lagi ke tadi, tinggal hapus namanya saja kalau kalian nggak yakin. Kalau sudah, tinggal kalian klik perbarui lagi. Nah, kalau misalnya tadi tulisan kalian sudah selesai, anggaplah tadi dia yakin tetap membuat tulisan ini nih. Dia tetap membuat tulisan ini dan tulisannya sudah selesai. Kalau dia sudah selesai membuat tulisannya dan sudah terbit, dihapus saja supaya tulisan itu tidak perlu dibuat sama orang lain lagi. Nanti tinggal klik perbarui lagi kayak gitu. Nanti ketika kalian sudah selesai, secara otomatis nanti adminnya kita akan terus menambahkan tulisan-tulisan baru, materi-materi baru untuk kalian ketika tadi secara sistem tulisannya sudah terhapus, maka akan ada tambahan materi-materi lain kayak gitu. Nah, selanjutnya sudah beres dari bagian tema nih. Tadi sudah kita pilih nama, hapus nama dan hapus judul pilihannya. Selanjutnya tadi kita sudah jelasin juga mengenai membuat karyanya. Kalian sudah menulis dari awal sampai awal tadi sudah dikasih contohnya. Nah, harapannya tadi semua SOP yang sudah kita praktekkan itu kalian bisa prakteki sendiri. Kalau masih ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Nah, selanjutnya maksudnya apa tentang lebih baru, lebih beda dan lebih banyak? Maksudnya apa kayak gitu? Lebih baru maksudnya tadi adalah tadi kan kita sudah lihat tuh di sini. Dari tulisan-tulisan yang tadi sudah kita lihat tuh kan sudah banyak tulisan dari Sindonius, Jagoan Hosting, Tirto, Brilio, Orami, Brilionet kayak gitu kan. Di dalamnya kan sudah banyak tulisan nih. Setidaknya di sini kita sudah punya 4 pesaing nih tentang animasi Indonesia kan. Nah, usahakan kenapa tadi kita membuat 6 tulisan ini menjadi satu tulisan yang baru di sini. Usahakan kita membuat informasi atau membuat format tulisan yang lebih baru daripada apa yang tadi sudah mereka buat gitu. Misalnya di sini tentang tulisannya jagoanhosting.com. Dia buat tulisan tentang meraih mimpi. Meraih mimpi yang dia buat penjelasannya cuma 2 paragraf nih, dan meraih mimpinya pun kita nggak tahu animasi itu tahun berapa, itu ceritanya tentang apa, belum terlalu dijelaskan secara rinci. Sedangkan tadi tulisannya dia tuh sudah dibuat tuh, meraih mimpi itu mulai tayang di internet tanggal 16 September 2009. Terus kita jelasin juga sekilas tentang penjelasannya itu gitu. Terus kalau tadi semua tulisan tentang meraih mimpi itu kebanyakan sekilas visualnya cuma pakai gambar kayak gitu, sedangkan di sini kita sudah pakai video. Otomatis dari syarat lebih baru, lebih beda, kita sudah memenuhi syaratnya. Kenapa kita buat lebih baru dan lebih beda? Logika sederhananya gini teman-teman. Ngapain lagi orang melihat sebuah informasi yang sudah ada sebelumnya kalau ternyata kita cuma copy paste doang? Selain kita tetap menghormati orang yang membuat tulisan itu, kita juga memberikan informasi yang lebih fresh. Jadi otomatis orang akan lebih menyukai konten kita yang lebih baru dan lebih beda. Terus maksudnya lebih banyak adalah karena tadi kita sudah menggabungkan 6 tulisan menjadi satu tulisan, otomatis kalau diperbandingkan apple to apple, 1 lawan 1 kayak gitu, tulisan kita jauh lebih baik daripada tulisan-tulisan yang sudah ada tadi, meskipun dia sudah selevel di Sindonius, Brilio, di Tirto kayak gitu misalnya. Meskipun tulisan kita cuma tulisan anak SMK misalnya, tulisan kita bisa bersaing sama penulis-penulis yang sudah levelnya di perusahaan besar gitu. Karena kita bisa membuat tulisan yang jauh lebih banyak isinya, lebih jelas, lebih bermanfaat, lebih baru dan juga lebih beda. Jadi supaya kita bisa bersaing di dunia digital gitu. Karena kalau kita buat per menit tuh, per menit bisa aja sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan satu tulisan terbit, sebuah tulisan terbit dalam sebuah website atau di internet. Jadi ketika kita buat tulisan yang lebih baru, lebih beda, lebih bermanfaat, lebih banyak, tulisan kita pasti akan lebih disukai si algoritma Google kayak gitu. Itulah kenapa kita membuat SOP tadi, supaya
secara tidak langsung sistematika itu sudah membantu teman-teman untuk membuat tulisan yang lebih bagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bagiin. Kita menyebar tulisan. Di sini kita akan membahas tentang dua hal. Satu, mengenai tujuan kenapa kita harus sebar tulisan kita, kenapa harus kita bagiin. Dan yang kedua, kepada siapa kita membagikan tulisannya kita. Nah, pertama, tujuan kita untuk membuat tulisan tadi, kenapa kita bagiin adalah supaya kita membuat sebuah tulisan yang berkualitas, yang otomatis juga memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, ketika kita sudah membuat tulisan yang berkualitas, harapannya isinya bermanfaat buat orang. Tadi kita sudah lihat tuh, dari sisi manfaat, jelas kita lebih bermanfaat daripada konten yang lain. Kenapa? Karena tulisan kita jauh lebih banyak, lebih baru, dan lebih lengkap kayak gitu. Selanjutnya adalah interaksi, engagement. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa percuma tulisan yang bagus kalau ternyata nggak ada orang yang membaca kontennya. Kalau nggak ada orang yang mendapatkan manfaat dari tulisannya kita. Jadi kita perlu menyebarkan tulisan kita supaya setidaknya kalau ada orang yang suka bisa nge-like, kalau ada yang suka bisa komen, dan mereka bisa baca, otomatis menambah views dan menambah jam tayang. Nah, di sini kalau kita tadi ngomongin tulisannya dia tuh, kita di sini fitur yang disediakan hanya dalam bentuk komentar. Belum seperti YouTube sudah ada fitur like dan fitur yang lainnya. Nah, di sini harapannya ketika orang melihat tulisannya kita, kalau mereka suka dengan tulisannya, mereka akan bisa komentar di tulisannya kita. Nah, jam tayang maksudnya adalah seberapa lama orang berada di dalam tulisannya kita, kayak gitu. Kita ambil sebuah contoh. Biar teman-teman setidaknya ada gambaran. Selama ini sebenarnya tulisan kalian itu bagaimana sih di mata Google, kayak gitu kan. Kita masuk ke Google Analytics. Dari data ini, nanti teman-teman bisa tahu nih, oh sebenarnya tulisanku selama ini ada yang baca nggak ya, kayak gitu. Kita masuk khusus ke tanggal hari ini misalnya. Coba kita lihat sini, lihat dari judul misalnya ini tadi, untukmu anak sulung perempuan. Tadi ini punyanya Lydia. Di sini dari data ini, sebentar, biar teman-teman bisa ngelihat sendiri ya. Kenapa tadi semua penjelasan itu penting? Di sini bisa teman-teman lihat tulisannya Lydia. Dia total tayangannya muncul per hari ini 7 kali nih tulisannya Lydia. Dan tayangan alam unik maksudnya adalah ada 2 orang baru yang melihat tulisannya dia. Jadi dari total 7 orang, ada 5 orang yang lama yang sudah pernah biasa melihat tulisannya dia, dan satu lagi ada 2 orang yang melihat tulisannya itu yang orang baru. Nah, selanjutnya di sini ada waktu rata-rata di halaman. Maksudnya adalah ketika tadi ada 7 orang membaca tulisannya dia tadi, tulisannya Lydia tadi, ada rata-rata mereka itu mengunjunginya itu dalam 5 menit 11 detik. Jadi rata-rata mereka yang berkunjung tadi 7 orang itu mereka membaca tulisannya Lydia itu dalam 5 menit 11 detik. Selanjutnya di sini rasio pantulannya maksudnya 0%. Artinya adalah ketika orang masuk ke tulisannya Lydia, dia nggak langsung pergi nih ke tulisan lain. Dia tetap berlama-lama ada di situ. Jadi ketika kalian buat rasio pantulan di sini, maksudnya rasio pantulan ini adalah ketika tadi, misalnya kita membuat tulisan tentang anime, kan di sini ada baca juga kan di sini. Nah, fungsinya baca juga ini adalah kalian menambahkan di dalam ini tulisan-tulisan kalian yang lain. Misalnya, anggaplah di sini tulisan menunda nggak seharusnya ditunda dan Tuhan bisa kendalian manusia atau enggak. Ini anggaplah ini tulisannya Lydia ya. Jadi
harapannya ketika kalian membuat sebuah tulisan, pastikan kalian di dalamnya membuat juga baca juga gitu. Membuatnya ini manual, kalian tinggal mengikuti format yang sudah ada saja. Tinggal kalian ganti di sini judulnya, tinggal kalian ganti URL-nya di sini. Jadi pastikan ketika kalian membuat sebuah tulisan di dalamnya buat baca juga. Misalnya di sini kita baca tadi tulisannya si bukan Lydia, Linda ternyata, maaf ya. Anggap tadi tulisannya Linda. Tulisannya Linda di sini kan cuma seperti itu aja nih. Ada satu paragraf, ada dua paragraf, dan ada paragraf-paragraf yang lain di bawahnya. Tidak ada tulisan baca juga. Jadi harapannya Linda harusnya menambahkan baca juga di sini. Baca juga ini. Dan masukkanlah tulisan-tulisan lain, tulisannya Linda di sini. Supaya apa? Jadi kalau ada orang yang suka sama tulisannya Linda, dia kan pasti penasaran nih, oh tulisan Linda yang lain yang mana ya? Dia juga tertarik pengen baca tulisan Linda yang lain. Jadi kita harus membuat baca juga di dalam setiap tulisannya kita. Supaya orang berlama-lama di dalam tulisannya kita gitu. Sama seperti kalau kita berkunjung ke YouTube misalnya, kenapa orang berlama-lama dari YouTube? Karena di dalamnya ada fitur yang kurang lebih kayak nonton juga gitu. Fitur yang kurang lebih berhubungan juga sama video yang lagi kita tonton. Jadi karena di sini kita belum punya programmer yang bisa mengerjakan ini secara spesifik, yang lebih ngerti tulisannya kita kan kita secara pribadi nih. Jadi harapannya teman-teman bisa membuat baca juga di dalam tulisannya kalian masing-masing. Supaya ketika nanti orang berkunjung ke tulisan kalian, mereka bisa berlama-lama di dalamnya dan otomatis meningkatkan jumlah bacanya mereka, jam tayangnya mereka. Itulah tadi mengenai interaksi, ada like, comment, views, dan jam tayang. Harapannya orang juga bisa like, comment, dan berlama-lama di kontennya kita. Itulah dia interaksi atau engagement. Kenapa kita perlu menyebarkan tulisan kita atau membagikan tulisannya kita. Nah, selanjutnya kepada siapa sih kita perlu membagikan atau menyebarkan tulisannya kita? Yang pasti adalah kasihlah tulisannya kita atau link tulisannya kita itu ke teman dan keluarga. Kan kita pasti lebih kenal teman kita, lebih kenal keluarga kita. Kalau kira-kira tulisannya kita itu bermanfaat buat mereka, mereka akan membaca tulisannya. Tapi setidaknya pun, karena mereka teman kita dan karena mereka dari keluarga kita, secara emosional, mereka akan punya rasa memiliki terhadap tulisan atau terhadap konten yang kita buat. Jadi setidaknya akan menambah satu views. Itu penting. Karena kalau tulisan yang nggak ada views sama sekali, si Google nggak akan merekomendasikan tulisannya kita untuk dibaca juga sama orang lain. Jadi itu penting ketika kita sudah buat sebuah tulisan, kita harus sebar tulisannya langsung ke teman, ke keluarga. Terus yang kedua adalah share-lah kontennya kita itu, tulisannya itu ke komunitas. Tadi kita masuk misalnya ke bagian anime atau animasi tadi yang tulisannya dia misalnya. Kan sekarang di Indonesia, khususnya di teman-teman, di anak-anak SMK misalnya kan, yang suka anime kan nggak cuma satu kan, pasti banyak banget lagi orang lain kayak gitu. Jadi share-lah konten kita itu sama komunitas yang tepat, sama orang-orang yang tepat, sama orang-orang lain yang juga yang suka sama anime kayak gitu. Supaya konten yang kita buat itu di-share-nya tepat sasaran. Misalnya, saya lebih suka ke drama Korea misalnya. Terus tiba-tiba dia share ke kak kita nih kontennya tentang anime, sedangkan kak kita nggak suka anime, otomatis kak kita nggak akan baca gitu, cuma buka linknya sebentar dan udah nge-skip gitu. Otomatis kalau kayak gitu, tadi views-nya nggak akan masuk, jam tayangnya juga nggak akan terekam sama si Google gitu. Jadi share-lah konten ke sasaran yang tepat. Nah, kalau kita sudah share ke teman, kita sudah share ke komunitas atau ke sasaran yang tepat, kita share-nya bisa di mana aja. Yang pasti gunakanlah media sosial. Kita kan punya WA, punya Line, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ataupun Pinterest. Ini kurang lebih media sosial atau fitur chat yang bisa memanfaatkan klik link gitu. Kalau WA kan kita bisa chat ke teman atau kita buat di story, Line pun begitu bisa chat atau buat di story gitu. Sedangkan Instagram dalam caption tidak bisa, dia cuma bisa dalam profil atau dalam story. Di Twitter kita juga bisa nge-tweet, di Facebook kita buat dalam status atau grup Facebook, terus dalam LinkedIn kita buat status juga, dalam Pinterest kita juga bisa share. Nah, kalau kalian nge-share
tulisan kalian, karena tulisan kita itu berbentuk link, share-lah di media sosial yang memungkinkan fitur linknya kita itu bisa diklik, supaya orang bisa langsung direct masuk tadi ke dalam tulisan yang kita buat gitu. Saya tadi sih dia membuat tulisan tentang Battle of Surabaya, 27 animasi dan kartun keren Indonesia lainnya misalnya. Ketika orang mengklik masuk ke Facebook misalnya, orang kan langsung diarahkan lagi masuk ke tulisannya itu. Jadi tinggal memanfaatkan ini semua. Nah, informasi menarik yang perlu teman-teman tahu adalah saat ini semua fitur ini sebaiknya kalian bisa pergunakan dalam waktu yang bersamaan kayak gitu, supaya semakin banyak orang yang melihat tulisannya kalian, melihat kontennya kalian. Itulah tadi dia tujuan dan kepada siapa kita perlu membagikan tulisannya kita, bagian konten yang kita buat. Nah, terakhir adalah bagian penilaian. Kalau tadi yang sudah kita sampaikan di awal, ketika kalian membuat sebuah tulisan dari kemarin, penilaian cuma dari sekedar link doang. Selanjutnya, kita akan menilai dari sisi kualitasnya, lewat SOP tadi yang sudah kita jelasin panjang lebar. Terus yang kedua, setiap tulisan kalian itu harus ada komen, supaya kalian bisa melihat seberapa banyak orang tertarik sama tulisannya kalian dan bagaimana tanggapan orang terhadap tulisannya kalian. Kalian juga di sini, teman-teman di SMK, bisa juga nanti bertukar komentar, saling mengomentari tulisan-tulisan yang lain gitu, supaya tetap saling support. Dan yang terakhir penilaiannya adalah views dan jam tayang. Maksudnya bagaimana? Nanti penilaiannya akan begini teman-teman. 1, kalian harus membuat tulisannya sesuai SOP. Jadi kalau tulisan kalian tidak sesuai sama penjelasan Kak kita tadi, otomatis penilaiannya nggak akan bagus. Yang kedua, kita buat minimal, setiap tulisan kalian harus minimal dapat 10 komentar. Kalian bisa saling mengomentari kayak tadi yang Kak kita bilang, atau kalian pun bisa meminta teman, meminta keluarga untuk berkomentar. Selanjutnya, setiap tulisannya kalian minimal harus kita buatnya di sini 100. Harus minimal dapat 100 views. Jadi kalau kayak tadi, di sini Kak kita tunjukin tulisannya Linda itu baru 7 views, berarti masih kurang 97 views lagi. Dan yang terakhir jam tayangnya 1 menit. Jadi biar orang nggak asal berkunjung doang, dan biar menunjukkan kalau mereka benar-benar menikmati kontennya, minimal waktu rata-rata di sini harus minimal 1 menit. Itulah penilaiannya. Kak kita harus sampai gini teman-teman. Buat awal ini akan berat. Kak kita mau terbuka. Ini akan berat, tapi setidaknya ini akan kasih gambaran ke kalian. Ketika kalian nanti sudah terlibat di PKL misalnya, atau kalian terlibat di dalam project yang real, yang langsung berhubungan sama klien, dan bahkan sekarang di dunia industri, inilah yang menjadi dasar penilaian klien ke kami nih, sebagai orang-orang konsultan atau content creator yang membantu mereka. Bahkan kalaupun kalian nanti menjadi TikToker, Selebgram, YouTuber, atau apapun itu, kalian harus bisa mencapai banyak komentar, mencapai banyak views, dan mencapai banyak jam tayang, supaya konten kalian itu bukan cuma berkualitas secara SOP, tapi juga berkualitas secara interaksi. Seperti yang sudah berulang-ulang Kak kita bilang, percuma konten kita bagus kalau nggak ada yang lihat, kalau nggak ada yang komen, kalau nggak ada orang-orang yang berlama-lama menikmati konten kita dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Jadi penilaian ini harus kalian ikuti selanjutnya, dan ini yang nanti menjadi dasar penilaian Kak kita, Bu Rina, Kak Iki, dan guru-guru yang lain untuk menilai tulisannya kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tulisan. Minggu depan kita akan ngomongin desain juga. Minggu depan kita juga akan ngomongin pembuatan video. Jadi harapannya nanti baik itu tulisan, baik itu desain, baik itu video, akan punya standar penilaian masing-masing, supaya kalian mulai terbiasa bagaimana sih sebenarnya ketika kalian berada dalam proyek yang real atau berada di dalam dunia industri. Wow, itu dia tadi penjelasan Kak kita yang sudah panjang lebar dari awal sampai akhir. Harapannya kalian bisa mengerti, dan kalaupun misalnya ada pertanyaan, Kak kita persilahkan. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro masih ada pertanyaan mengenai digital marketing, atau kalian butuh tutorial tertentu, mau ikut komunitas digital marketing kita, silahkan kalian komen di bawah atau menghubungi kontak yang ada di deskripsi.